Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya kita hari ini sebuah inspirasi akan kita kembali dapatkan melalui ngobrol podcast bareng. Saat ini saya bersama seseorang yang memang memiliki semangat dan dedikasi penuh pada satu bidang pendidikan. Saya bersama Pak Eka Hendrianto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, subhanallah. Ini, Pak, ada sesuatu yang menarik nih, Pak. Kita hari ini menjadi satu bagian untuk penggalian motivasi. Sebelum Bapak menjadi atau ditugaskan di SDN 1 Astapada ini. Bapak kan sebelumnya di SD 3 Kerandon, SD 3 Kerandon, Kecamatan Talun. Kecamatan. Ada satu yang menjadi ketertarikan kita, Pak. Ketika Bapak pertama kali datang ke SDN ini, apa yang bisa dilihat? Yang pertama yang saya lihat adalah potensi, karena saya senang di fisik. Yang saya lihat itu potensi fisik, Pak. Saya lihat ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Saya lihat itu kekurangannya, Pak. Fisiknya itu saya katakan bagus, cuman pemeliharaan aja sih kurang. Dan itu perlu perjuangan, kita perjuangkan lagi, Pak. Apalagi dari perbandingan kelas dengan siswa itu jomplang, Pak. Nggak berimbang. Di SDN 1 Astapada ini, Pak? Iya, jadi dari murid 425, kelas itu hanya 6, Pak. Dari 425 hanya 6 kelas ketersediaan. Ya. Solusinya untuk sementara yang saya dengar dari guru-guru, kita pinjam ke madrasah. Kebetulan madrasahnya juga kalau sore itu yang murid-muridnya dari kita. Dan madrasah juga saya tengok sebetulnya tidak layak juga, Pak. Musim hujan kemarin bocor. Kita bingung nih pendanaannya. Kita beresin bisa saja, cuma kan itu menyalahi aturan, Pak. Karena itu bukan milik kita. Saya terinspirasi untuk mengajak orang tua untuk bareng-bareng ngeberesin sekolah yang di sana. Kita mengandalkan dana bos. Karena kalau menggunakan dana bos, saya kira kurang tepat lah. Tapi kalau orang tua, kebetulan paginya di siswa SD 1 Negeri Astapada, sorenya MD, saya kira nyambung. Kebetulan ketua komitenya kepala sekolah madrasah, Pak. Jadi kalau kerjasama ditingkatkan, sama-sama maju, sama-sama bagus, itu saya kira tidak ada kendala. Cuman butuh obrolan, butuh kolaborasi. Saya kira sama-sama bagus nanti, karena kita juga kan tidak menutup mata, kita itu butuh madrasah, Pak. Jadi selain nanti di sini pelajaran umumnya bagus, sana agamanya juga bagus. Dan walau bagaimana kita masih memerlukan pemenuhan persyaratan kelas 6 untuk masuk ke kelas lanjutan ke SMP itu harus mempunyai madrasah. Jadi itu, Pak, yang pertama. Yang kedua, saya melihat potensi anak-anaknya, Pak. Kebetulan saya aktif di karate, senang di olahraga. Saya berpikir masa dari 425 tidak ada satupun atlet yang muncul. Sedangkan pengalaman kami di luar ini, Pak. Tapi tetap kan atletnya anak-anak SD, Pak. Saya bisa menjadi pengurus di luar, Inkai Dojo Karsem. Anaknya pernah peringkat 6 dan 10 nasional 2 tahun berturut-turut. Anak saya sendiri
Iya. Belum ada kan. Kebetulan di tempat yang lama di Trandun 3 baru merintis Pak 2 tahun. Cuman sayang karena penugasan, tugas negara, saya harus kesini. Tapi semangat itu tidak akan pernah pudar ya. Saya kira dulu saya masih ingat Pak, waktu pertama kali saya masuk ke IKIP ya dulu ya, saya masuk IKIP keluar mimpi, wawancara itu entah kenapa ditanya kenapa mau jadi guru. Iya. Bukan kebetulan saya dari keluarga guru, memang saya dari keluarga guru Pak, tapi sama sekali saya tidak punya cita-cita jadi guru. Iya. Cuman saya daftar lah, ada yang ngajak saudara minta antar. Pas wawancara itu yang keluar dari hati saya, dari mulut saya itu, saya pengen ikut mencerdaskan bangsa. Hal itu dan tidak pengen lulus, pengen enggak. Iya. Nating tulus lah. Iya. Ternyata setelah lulus saya berpikir lagi, saya berarti cocok di sini. Karena saya awalnya kesehatan, saya pengen. Iya. Kesehatan satu belum pernah nyoba. Yang kedua, saya masuk di sini mau ngapain lagi gitu kan? Ya, jadi saya banyak belajar di SD ini Pak, ilmunya banyak belajar dari awal penugasan saya tanggal 7 Februari 2017 saat saya disimpan atau ditugaskan di SD Trandun 3. Banyak ilmu yang saya dapat ketika ditugaskan di sana. Ya, dengan keadaan sekolah yang sama sekali jauh dari kata layak. Iya. Mungkin karena rezeki saya juga tiap tahun itu dapat bantuan, dan kalau dibilang kalau kayak candi mah bisa dilihat di Trandun 3. Iya. Bagus fisiknya, sarana prasarannya itu kerjasama tidak saya pribadi Pak. Saya kolaborasi dengan pemerintahan daerah, desa, dengan dinas, dengan orang tua siswa, itu banyak. Kolaborasi dari berbagai unsur yang peduli. Betul. Termasuk ya pembangunan kalau tidak dibantu enggak mungkin. Ibaratnya hanya mengandalkan dari anggaran yang memang alokasi khusus itu ya. Karena murid kita kan di bawah 150 Pak. Iya. Rumusnya tidak akan bisa bangun. Rumusnya itu tidak akan bisa bangun karena saat itu kan nomor Pak. Iya. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan guru-guru, ya dengan semangat orang tua yang saya datang ke situ antusias. Iya. Pertama kali saya datang, kunjungan orang tua, saya hanya nanya, ini sekolah mau diapain? Pak, pengen begini. Jadi, alhamdulillah Pak, yang belum sedikit. Cuman itu, saya ke fisik kemarin itu Pak, baru sekarang Pak. Baru sekarang istilahnya terpikirkan prestasi. Iya. Dan saya meninggalkan itu, alhamdulillah Pak, Senin 2 minggu yang lalu itu kepala sekolah yang baru itu pegang piala. Iya. Pegang piala. Jadi apa yang ditanam bisa dipanen gitu. Iya. Siapapun yang ada di situ. Iya. Jadi mudah-mudahan kebangkitan SD Trandun itu dimulai dilanjut oleh kepala sekolah yang baru, saya yakin Pak. Karena keterbukaan lah yang membuat ini, dan guru-guru juga sudah paham. Cuman kadang-kadang saya sebagai pemimpin tuh kadang berpikir saya terlalu nyetelnya, terlalu ngajaknya tuh berlarinya terlalu kencang. Terus baru sadar saya sekarang bukan membuat menderita ya, diajak
prihatin tuh Bu. Karena saya belum membalas kebaikan guru-guru saya karena tidak mungkin Pak. Seorang pemimpin kalau tidak didukung dengan jajaran yang ada, tidak mungkin. Saya perlu instrumen-instrumen yang mendukung mewujudkan itu. Iya, yang komite alhamdulillah 2 kali ganti saya dapatnya bagus, mau kerjasama. Jadi setelah saya pindah ke sini, kalau kecewa ada Pak ya, tapi di dalam perjalanan saya bersyukur. Ternyata ini mungkin hadiah saya. Saya tidak harus capek bikin pagar dari nol. Pagar udah ada, tinggal dibagusin. Ruangan segini Pak, bagus Pak, tinggal dicat aja. Mungkin nanti di bulan tenang nanti bagusnya. Jadi kembali ke awal saya ke sini Pak, saya melihat selain ada kekurangan, terutama sarana prasarana, fisik ya fisik, tapi ada potensi Pak, potensi besar di sini. Selain guru-gurunya sudah S1 semua, melek IT semua, ya, makanya saya harus mendukung dan memfasilitasi Pak. Saya pengen, cita-cita saya itu Pak, justru sudah tidak pengen pakai whiteboard. Jadi setiap kelas, insya Allah kalau saya punya keinginan tuh biasanya terwujud ya Pak. Amin. Ya, pengen di tiap kelas pakainya InFocus semua, pakainya layar. Jadi anak-anak tidak lagi belajar secara konvensional, tapi sudah menggunakan audio dan audio visual. Dan mudah-mudahan akan lebih menarik Pak. Jadi tidak ada alasan sekolah ini tidak maju Pak. Tidak ada alasan sekolah ini tidak bagus. Tidak ada alasan sekolah ini tidak juara Pak. Karena potensinya banyak. Dari potensi inilah yang akhirnya tentu bisa jadikan pijakan dalam menentukan roadmap ke depan. Roadmapnya satu Pak, untuk awal-awal tahun ini, dan saya insya Allah selesaikan dalam jangka waktu 1 tahun, sarana prasarana saya semaksimal mungkin saya selesaikan. Yang kedua, roadmapnya sekolah ini menjadi sekolah IT. Semua oleh IT Pak. Nah, nanti dan yang selanjutnya adalah prestasi Pak. Saya pengen anak-anak sini, mudah-mudahan saya agak lama di sini, diberi kesempatan lama. Saya pengen merasakan anak-anak saya itu juara Pak. Dan juaranya itu kita kan butuh proses Pak. Tidak mungkin langsung. Minimal kecamatan, kabupaten, dan saya pengen nasional. Karena saya pernah merasakan Pak. Jadi ini bukan sebuah hayalan atau sebuah wacana yang menjadi sesuatu yang hanya sebatas dari catatan semata. Namun ini Pak Eka, ini kan kita tadi baru bicara fisik ya. Nah, ini untuk pemirsa kita akan jalan-jalan sedikit nih, melihat beberapa fisik yang sedang melakukan pembenahan untuk yang seperti disampaikan Pak Eka tadi. Jangan kemana-mana pemirsa, kita lihat yang berikut ini.
tangan dulu buat petugas upacara bendera yang sedang petugas upacara bendera kali ini ya sudah bagus. Katon harmonis pemimpin karo rakyate, katon agamis ning sekabeh penduduke, katon dinamis ning laju pembangunane, Kabupaten Cirebon katon bagus. Demikian tadi pemirsa, sebuah suasana yang ingin ditampilkan untuk memberikan rasa nyaman. Dengan kenyamanan ini tentunya akan berimbas pada satu keinginan untuk melahirkan putra-putri berprestasi. Namun pemirsa, sebelum kita membahas prestasi, ada yang lebih menarik lagi, di mana akan dikembangkan sekolah yang berbasis teknologi atau IT. Pak Eka, Siap. itu tadi ketika Pak Eka datang ke sini kan, selain melihat dari sumber daya manusianya yang ada dengan jumlah murid tertinggi, untuk menghadirkan sebuah pendidikan yang berkualitas, akan menghadirkan teknologi di sekolah ini. Bisa dijelaskan? Jadi begini Pak, teknologi itu bukan lagi suatu paksaan, tapi suatu kebutuhan. Karena mau tidak mau, ke depan itu teknologi itu digunakan Pak sejak sedini mungkin. Makanya banyak bantuan entah dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, atau dari dinas pendidikan kabupaten, itu sudah ada Pak ke arah penggunaan dan peningkatan IT. Salah satunya yaitu bantuan Chromebook. Oh iya. Ya, bantuan Chromebook, bantuan papan tulis elektronik dari situ. Dan saya sempat untuk guru-gurunya juga saya sempat ada program Satop Saru. Apa tuh Pak? Artinya satu laptop satu guru. Oh. Ya, alhamdulillah dari 11 personel di sana termasuk penjaga sekolah ya Pak, berarti 10. Di sana sudah 6 yang dalam 1 tahun di Kerandon 1 itu dalam 1 tahun sudah 6 yang sudah terpilih. Iya. Karena merger, alhamdulillah karena merger juga sebetulnya manfaatnya banyak. Mungkin nanti lain kali kita bicarakan ya Pak. Iya. Jadi Kerandon 3 dapat bantuan Chromebook 15. Nah, jadi kalau disatukan itu sudah cukup layak lah. SD 1 merger untuk penyelenggaraannya. Iya. Nah, untuk sekarang juga saya kira untuk program Satop Saru itu ya Pak, satu laptop satu guru mungkin akan saya lanjutkan Pak. Ya. Di SDN. Di SD Negeri 1 Astapada. Yang baru terpikirkan untuk tahun depan itu tiap kelas guru pakai Infokus, pakai layar Pak. Gitu, pakai IT-nya. Pak, dan nanti yang Chromebook juga saya pengen melaksanakan, kan Chromebook ini kan untuk ANBK Pak, tidak hanya untuk ANBK Pak. Pemanfaatannya nanti di kegiatan sehari-hari juga akan ada penggunaan Chromebook. Solusinya ya harus menambah Chromebooknya Pak. Iya, otomatis ya. Otomatis. Ya. Karena kalau seumpamanya separohnya saja dari 80 siswa rata-rata ya Pak per kelas,
ya minimal 40 ya minimal. Ya. Ini sudah ada 15 mau kita cicil ya, karena ada aturan-aturan penggunaan dana kan tidak harus semua ke apa sarana prasarana yang lainnya juga kan. Cuman saya yakin saya bisa melaksanakan ke depan. Ini kendalanya kekurangan kelas. Iya. Kekurangan kelas. Yang menjadi urgensi saat ini adalah kekurangan kelas. Ya, kekurangan. Dari 425 hanya 6. Ya. Yang milik sendiri. Ya. Yang duanya kita diberi kebijakan oleh ketua Pamwite, kebetulan yang punya kepala sekolah madrasah ya. Ya, di dua kelas. Itu Pak. Nah, kebutuhannya untuk solusi untuk kebutuhan kekurangan dari kelas sendiri. Nah, di Asapada itu Pak tidak punya lahan. Ya, sudah nggak ada ya lahan. Sudah tidak ada lahan. Iya. Memang berita dari kepala sekolah yang terdahulu dan guru-guru SD Negeri 1 Asapada, kita sempat mengusulkan tanah punya warga di belakang Pak untuk dijadikan guling dengan desa. Cuman belum saya seriusi. Tapi insya Allah gambarannya sudah ada Pak. Ya. Pihak yang punya tanah sudah oke, pihak desa sudah oke, tinggal tanahnya Pak. Karena awal-awalnya katanya tempatnya di A, sekarang dirubah ke B. Nah ini kalau tempatnya masih di A, sudah deal nih Pak. Jadi solusinya bulan Desember kemarin saya dengan OPS itu ke Sapras Pak, ke bagian Sapras distrik kabupaten, sudah menyinkronkan kebutuhan ruangan kelas Pak. Kalau dulu mah kan lewat proposal, kalau sekarang lewatnya Dapodik Pak. Mudah-mudahan tahun 2025 minta doanya sudah ke atas Bu, karena sudah tidak ada ada lahan. Dan prospeknya bagus. Ya, saya dengar dari pihak distrik sendiri, Sapras mengatakan Pak, tahun ini sudah mulai lagi bisa mengusulkan RKB ruang kelas baru. Kalau tahun-tahun kemarin kan RKB Pak, kalau sekarang usulan ruang kelas baru dan bisa ke atas sekarang Pak. Minimal itu 4 jalan Pak. Kalau 4 ruang jalan. Kalau semuanya 5 kelas itu sudah lebih indah Pak. Sudah aman, sudah nyaman. Ideal ya. Ideal. Bisa digunakan untuk kegiatan serbaguna. Termasuk yang tadi Pak IT. Kita IT kalau umpamanya diadakan pun tempatnya belum ada. Untuk saat ini nih. Tidak ada. Jadi memang ada keterkaitannya. Bagaimana kita bisa melahirkan itu kebutuhan yang ada dengan situasi yang saat ini kita miliki. Ya memang semuanya ketemu dengan ini ya, keterkaitan. Kalaupun ada, kita kan harus menyiapkan keamanannya juga Pak. Karena kan tidak murah ya. Satu tidak murah. Kedua kalau IT di ruangan khusus itu kan keamanannya fokus kita Pak. Tralisnya. Dan alhamdulillah di kita sudah mengawali untuk keamanan tuh Pak. Sudah pemasangan CCTV. Sudah pemasangan CCTV. Dan insya Allah bulan ini atau paling lama bulan depan sudah terpasang 5 CCTV. Di SDN Astapada. Astapada. Karena pengalaman saya yang dulu tempatnya sering kecolongan lah. Tapi setelah ada CCTV ternyata IT memang lebih berguna dan lebih
Efektif itu ketika kita memanfaatkan ya, memanfaatkan. Ya. Lebih efektif dan lebih murah Pak kenyataan. Iya. Daripada kita awalnya saja mahal, iya, tapi iya. kesanakannya murah. Jadi satu bentuk investasi ya. Betul. Jadi kalau tidak dimasukkan ke investasi itu mahal. Ya. Awalnya mahal Pak, tapi kalau ke sana jika dibandingkan upaya lain ya. Dengan ada penjaga sekolah kan harus ada biaya-biaya lain selain honor, kopi apa segala macam, lebih efektif itu ya. Efektif itu Pak. Kita tinggal memanfaatkan IT di rumah bisa kekontrol Bu. Iya. Ke depan ya mohon maaf, guru-guru juga kegiatannya akan terkontrol. Iya. Jika di ruangan kelas ya tidak maksimal. Ya. Terus kalau anak-anak kadang-kadang kan namanya anak-anak Pak. Namanya anak-anak kan apa tuh namanya? Ada kejadian-kejadian. Ada saja lah, saja. Kalau ada CCTV itu bisa menjadi bahan kita bisa menentukan ya. Iya. Kadang-kadang orang tua yang dituntut keadilan. Iya. Ya kan kalau kita tidak punya masa tidak tahu gitu kan. Iya. Luar biasa. Pak Eka, ini sebuah terobosan yang menjadi harapan kita semua bagi insan-insan yang peduli peningkatan pendidikan di Kabupaten Cirebon ini. Tentunya upaya ini adalah satu kesadaran bahwa bukan saja pihak sekolah yang bertanggung jawab untuk menghadirkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon, tetapi kepedulian kita semua, khususnya para orang tua. Seperti yang disampaikan Pak Eka tadi, ada keberpihakan, ada dukungan dari para orang tua, komite sekolah, ya Pak Eka. Ini yang menjadikan sebuah langkah ini. Nah, ini kalau kita sudah tadi, minimalnya ketika teknologi ini terterapkan di sekolah ini, tentunya berbagai tujuan dan harapan serta roadmap pun semakin nyata untuk percepatan terwujudnya gitu Pak Eka. Pak Eka, ini kita akan kembali lagi kepada prestasi yang coba akan didorong di SD 1 Astapada ini. Tapi tidak sekarang Pak Eka. Karena pemirsa pengen tahu yang berikut ini. Katon agamis ning sekabeh penduduke, katon dinamis ning laju pembangunane. Kabupaten Cirebon katon bagus. Budaya si jadi kenangan.
jangan kita ketinggalan impian jadi kenyataan. Kabupaten Cirebon pasti dunia. Tadi pemirsa, ada beberapa yang memang menjadi titik di mana sebuah pilihan kita bisa mewujudkannya atau kita hanya sekedar mewacanakannya saja. Pak Eka Hendrianto bersama jajaran guru SD 1 Astapada ini dari berbagai potensi yang ada untuk menghasilkan sebuah nilai pendidikan di Kabupaten Cirebon kini menghadirkan satu lembar harapan. Nah, Pak Eka, kalau kita lihat tuh ada beberapa fisik dari sekolah ini yang memang betul-betul memang dihadirkan untuk memberikan suasana yang nyaman, yang enak, yang sejuk, yang membanggakan tentunya. Ini bisa dijelaskan? Jadi begini Pak, saya pertama datang ke sini kebetulan yang saya lihat kan fisik. Awal. Ya. Di situ karena saya pernah jadi guru juga, sebelum jadi guru pernah jadi murid juga, Pak. Iya. Saya kalau melihat ruangan sekolah yang belum layak, itu perasaan saya sumpah. Iya. Jadi intinya saya ingin menciptakan ruang kelas itu ruang yang aman, yang nyaman, yang membuat anak-anak bahagia. Nah, kalau anak-anak sudah bahagia, saya yakin ada kebanggaan, Pak. Yeah. Dari semua itu kan, saya yakin anak-anak juga belajarnya enak, nyaman, guru-gurunya juga semangat. Dan pembangunan ini sendiri saya tidak menginisiatif sendirian, Pak. Oh gitu. Ya, saya tanya ke guru-guru kira-kira layak tidak. Oh, jadi ada diskusi sebelumnya ya? Tentu ada, Pak. Karena tidak semua niat baik kan diterima dengan baik. Cuma saya kan kembalikan ke guru-guru. Kira-kira enak nggak suasana di kelasnya? Ya. Ini kan keluar nggak enak Pak, berarti cocok. Nah, kalau sudah cocok, satu-satunya kan dibuat senyaman mungkin, seindah mungkin. Ada semangat barulah saya yakin. Dan anak-anak juga sempat saya tanya, sekolahnya pengen bagus nggak? Pengen Pak. Kan? Saya kira nanti orang tua juga menilai lah. Ya, mungkin dalam perjuangan ada ketidakpercayaan, ada apa pasti biasa Pak. Pasti ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Tapi saya pengen membuktikan dan akan satu suara pada saatnya nanti bahwa SD Negeri 1 Astapada itu suatu saat nanti akan menjadi sekolah yang indah, yang menjadi contoh dan menjadi prestasi. Jadi seperti itu, karena saya pribadi kemarin pengalaman yang baiknya saya terapkan di sini, yang kurang baiknya cukup direvisi saja. Saya, karena setiap hidup harus ada seperti itu Pak. Betul. Saya setuju Pak. Jadi itu akan menjadi pengantar dan energi kita yang tidak akan pernah habis untuk melahirkan sesuatu yang memberikan nilai lebih. Nah, terkait nilai lebih nih, saya lihat itu kayaknya luar biasa Pak Eka. Pengerjaan fisik ini ya, mulai dari bahan-bahan yang berkualitas, itu apakah nggak mahal Pak? Ya, dari tadi Bapak menyebutkan dari bahan. Kita memang tidak mau abal-abal, tidak mau capek berkelanjutan, dan dengan cara pengerjaannya. Kalau semuanya lihat sekolah yang kurang bagus, asal ditimpa dicat, mungkin 1 tahun 2 tahun rusak lagi Pak. Oh iya. Rusak lagi ya.
memang kalau dengan cara yang kami inginkan dan kita kerjakan bareng-bareng, itu kita serius sih Pak, bahwa pengerjaan itu dijadikan sebagai investasi Pak, bukan kegiatan sesaat. Rapi. Nah, yang paling jadi cara pengerjaannya kita kan tidak saltimpo Pak, tapi betul-betul dibersihkan, betul-betul dirapikan, ya, dan pengerjaannya sesuai standar yang bagus lah. Walaupun agak lama ya. Agak lama dan membutuhkan waktu lama. Kemungkinan besar dana juga lama Pak. Tapi kita anggap dana lama, dana besar. Tapi saya yakin Pak, hasilnya itu kalau kita jadikan investasi itu nggak mahal Pak. Insya Allah 4 tahun 5 tahun tidak usah dicek lagi. Enggak setahun sekali ya. Enggak tahun 1 tahun sekali. Dan ke depan juga istilahnya anak-anak tuh benar-benar puas. Ya, benar-benar puas. Guru-guru juga merasa oh ya pengerjaannya bagus. Kan kita menilai itu di dalam sendiri Pak. Di dalam dulu. Dari orang tua, saya yakin lah pengerjaannya ya. Dan anak-anaknya, dan guru-gurunya, dan istilahnya lebih jelasnya mau bagus mau tidak itu kalau sudah menjadi inspirasi sekolah lain. Betul. Itu Pak. Setuju Pak Eka. Menjadi inspirasi bagi sekolah lainnya dan ini menjadi semangat motivasi yang sedang digalakan di SD 1 Astapada ini. Ini ada yang menarik. Ketika Pak Eka tadi menyatakan ketika pertama datang ke sini itu melihat fisik, kemudian memetakan bagaimana kekurangan ruang belajar. Nah, sekarang sedang dilakukan perbaikan di sana sini. Yang pada intinya ada satu yang ingin Pak Eka dorong sebagai bagian dari budaya kerjanya Pak Eka, melahirkan sebuah prestasi. Apa yang ingin dikembangkan di 1 Astapada ini? Ya, setelah saya datang ke sini Pak, saya kan ngobrol. Ya. Ternyata dulu saya pengen kegiatan pramuka Pak, di SD yang dulu. Alhamdulillah di sini pramukanya sudah ada Pak. Sudah berjalan ya. Sudah berjalan dan banyak prestasi. Walaupun saya lihat dukungannya kurang Pak. Dukungan dari sekolah. Tapi prestasinya ada Pak. Ya. Dukungan ada, tapi kurang maksimal. Nah, insya Allah setelah saya ngobrol-ngobrol Pak, ya, saya dukung penuh kegiatan pramuka. Karena dulu saya pengen ada pramuka Pak di sana. Waktu di sekolah lama ya? Sekolah lama. Ternyata di sini saya dikasih, alhamdulillah. Tinggal saya dukungnya Pak. Dukungnya salah satunya itu motivasi, kolaborasi, kan ditanya kebutuhannya apa. Dan memberikan ruang yang lebih untuk kegiatan pramuka ini. Itu pramuka. Yang kedua, saya juga ngobrol dengan guru-guru kelas Pak, KKG. Kalau KKG kan kegiatannya jelas Pak. Di bulan Februari, Maret, April itu selalu ada lomba. Ya, yang diawali di kecamatan, kabupaten, terus kan selanjutnya Pak. Provinsi dan selanjutnya. Sekarang kita dimulai dari sekolah kita sendiri Pak. Internal nih. Untuk menjaring ya. Untuk menjaring. Kalau di olahraga bang atlet, kita harus dari dalamnya sendiri. Jadi benar-benar setelah di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan itu bukan asal comot, bukan asal pilih, tapi hasil seleksi. Bukan saja hanya mengirimkan, hanya bentuk laporan kita mengikuti sebuah kelihatan, tapi ini dipersiapkan. Dipersiapkan ini KKG, KKGO dan KKGA. Karena saya laporan dari mereka ngobrol, bukan laporan ngobrol. Ternyata ada potensi juara Pak. Random 1. Apalagi nanti diseriusi, ya, kami pihak pimpinan dengan pihak guru berkolaborasi. Satu tujuannya,
tidak ada alasan sekolah ini tidak berprestasi sebetulnya. Iya. Ya, karena Tidak ada alasan. ya, Ya. tidak ada Ini kan alasan. sebuah kesepahaman yang bisa dijadikan energi untuk menggerakkan ya. Betul. Semua potensi yang ada di Iya, satu Astapada ini. Iya, Khususnya untuk melahirkan prestasi. prestasi. Walaupun kita sadar Iya, semua itu butuh proses, Pak. betul. Butuh proses. Ya, kadang ada kalah, ada menang, kan itu Betul. hal biasa, Pak. Hal biasa, tapi saya yakin dukungan guru, dukungan jumlah anak, Mhm. saya yakin juara. Saya yakin cuma butuh proses. Butuh proses, dukungan, dan tentunya ini adalah sebuah harapan khususnya bagi para orang tua yang anaknya bersekolah di SD Astapada 1 ini. Terakhir nih, Siap, Pak Eka, siap. apa yang menjadi kunci untuk mewujudkan tadi yang sudah disebutkan semua? Kuncinya, Pak, satu, keseriusan, Pak. Ya. Yang kedua, kolaborasi di dalam dan di luar. Ya, karena kita masih banyak butuh bimbingan dari dinas pendidikan, tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh pihak sekolah. Iya. Yang kedua, saya pengen bukti nyata, Pak. Keinginan saya, cita-cita kami, ya, itu diwujudkan dengan kenyataan, tidak hanya dengan kata-kata. Iya. Saya insya Allah optimis bisa memajukan SD Negeri 1 Astapada, Pak. Yakin saya. Amin. Karena saya punya pengalaman di sekolah lama itu. Kalau orang itu saya bukan di titik nol, Pak, tapi di titik minus. Iya, iya, iya. Ya, kalau saya di sini di Negeri Astapada, Pak, saya di titik nol lah. Ya, Jadi imbang. ada satu kelebihan. Ya, iya, ada satu kelebihan. Dan saya benar-benar merasa tergodok di sekolah lama, Pak. Ya, tempat tugas yang Ya. sebelumnya ya. Ya, baik itu kedinasan, baik itu pengalaman, ya, sudah saya alami di sana, pahit, perih, senangnya gitu, Pak. Ya. Dan insya Allah saya jadikan bekal itu untuk mewujudkan khususnya SD Negeri 1 Astapada, dan insya Allah, Pak, membawa nama baik Kabupaten Cirebon. Ya, ini kata-kata, tapi Ya. biasanya kata-kata itu doa. Adalah doa. Ya. Insya Allah gitu, Pak. Amin, amin. Ya, Saya mengaminkan. ya, Karena ini sebuah bentuk dari tekad kita betul. untuk mewujudkan prestasi dan warna di Kabupaten Cirebon. Baik, Kak. Siap, Hatur nuhun, terima kasih. siap. Nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan topik dan tema yang akan selalu membawa nilai-nilai kebaikan untuk Kabupaten Cirebon. Siap. Terima kasih atas waktunya, Pak Eka. Pemirsa, akhirnya waktu jual yang memisahkan kita. Satu inspirasi kembali kita dapatkan, satu tekad dan beberapa hal-hal yang bisa dikembangkan di tengah kita untuk menghadirkan Cirebon Katon. Akhirnya pemirsa, saya Tony Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wetan sampai mengulang Kabupaten Cirebon